Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Sekarwangi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari tumbuhan angiospermae, yaitu tumbuhan anggrek tanah atau Spathoglottis plicata. Spathoglottis plicata atau anggrek tanah berasal dari Asia tropis dan subtropis, kemudian menyebar luas di seluruh Asia Tenggara, yaitu di Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Papua Nugini, Cina, Australia, dan pulau-pulau di Samudra Pasifik Barat Daya. Tanaman anggrek ini banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias yang seringkali ditemukan di pekarangan rumah dan sebagai bunga potong. Selain itu, tanaman anggrek ini juga telah digunakan di berbagai negara sebagai obat tradisional untuk mengobati luka dan rematik. Kemudian ada klasifikasi dari anggrek tanah. Klasifikasinya itu ialah Kingdom Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, subkelasnya Lilidae, ordonya Orchidales, familinya Orchidaceae, genusnya Spathoglottis, dan spesiesnya Spathoglottis plicata. Selanjutnya ada morfologi. Nah, morfologi dari anggrek tanah itu ialah ada akar. Akar dari anggrek tanah ini ialah akar serabut. Jenis-jenis epifit yaitu mengembangkan akar sukulen dan melekat pada batang pohon tempatnya tumbuh, namun tidak merugikan pohon inangnya. Pada permukaan akar seringkali ditemukan jamur akar atau mikorrhiza yang bersimbiosis dengan anggrek. Selanjutnya ada batang. Batang dari anggrek tanah ini ialah tegak, bulat, lunak, dan berwarna hijau, serta batangnya ini pendek dan cenderung menyerupai umbi. Kemudian ada daun. Nah, daun dari anggrek tanah ini ialah tunggal, berwarna hijau, berbentuk memanjang seperti pita. Permukaan daunnya itu berlipat-lipat, memanjang sejajar dengan tulang daun. Tulang daunnya ini menonjol di bawah permukaan daun. Tepi daunnya ini rata, ujung daunnya meruncing, pangkal daunnya ini semakin menyempit ke bawah. Kemudian ada bunga dari anggrek tanah. Nah, bunga anggrek tanah ini termasuk ke dalam bunga majemuk, yaitu berbentuk tandan atau setiap tandannya ini tersusun dari 5 sampai 30 bunga dan membuka sedikit demi sedikit. Berwarna ungu tua hingga merah muda pucat. Memiliki satu sepal punggung, 2 kelopak, 2 sepal lateral. Kelopak bunga berbentuk bulat telur sampai bulat oval, berbulu, bertangkai panjang, tidak berbau. Selanjutnya ada buah. Nah, buah dari anggrek tanah ini berbentuk seperti kapsul silindris, berusuk 6, berwarna hijau muda. Dan ada biji. Biji dari anggrek tanah ini bentuknya bulat, kecil, berwarna putih kehitaman. Reproduksi dan embriologi. Nah, reproduksi dari anggrek tanah ini ialah secara penyerbukan. Penyerbukan ini ada 2 macam, yaitu pertama penyerbukan berdasarkan perantara. Nah, salah satunya itu ialah penyerbukan melalui bantuan angin atau anemogami yang terjadi karena faktor bantuan angin, yaitu angin menerpa serbuk sari yang menyebabkan serbuk sarinya ini terlepas dari tempatnya dan masuk ke kepala putik. Tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan dengan bantuan angin biasanya mempunyai ciri khusus, seperti ukuran mahkota bunganya itu kecil,
Mempunyai warna yang tidak mencolok pada bagian bunga, tangkai sari biasanya panjang, tidak mempunyai nektar atau kelenjar madu, memiliki banyak serbuk sari yang ringan dan berbulu, ukuran kepala putiknya itu besar dan terkadang juga berbulu. Selanjutnya ada penyerbukan melalui bantuan hewan atau zoidiogami, yang dimana proses penyerbukannya ini terjadi dengan adanya bantuan hewan sebagai perantaranya. Beberapa jenis hewan yang membantu penyerbukan yaitu ada lebah, kupu-kupu, kumbang, kelelawar, burung, dan bekicot. Kemudian ada penyerbukan melalui bantuan air atau hidrogami. Nah, penyerbukan yang dapat merontokkan serbuk sari pada bunga. Tumpahan air tersebut akan dibawa mendekati kepala putik dan menyebabkan proses penyerbukan hidrogami. Penyerbukan ini melalui bantuan air tidak memiliki ciri-ciri khusus pada bunga. Selanjutnya ada penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau penyerbukan antropogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya, di dalam satu pohonnya ini hanya terdapat bunga jantan dan bunga betina saja. Antropogami ini juga dapat dilakukan apabila serbuk sari suatu tanaman ini sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Selanjutnya ada penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama yaitu penyerbukan autogami. Ini merupakan penyerbukan pada bunga dan serbuk sari yang berasal dari bunga itu sendiri. Umumnya pada penyerbukan autogami tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Ciri-ciri bunga dengan penyerbukan sendiri ialah merupakan jenis golongan bunga sempurna atau hemaprodit yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu bunga saja. Kemudian ada penyerbukan tetangga atau geitonogami, ialah proses penyerbukan yang terjadi pada salah satu bunga yang serbuk sarinya ini berasal dari bunga lain yang sama pada tumbuhan tersebut. Terjadinya proses penyerbukan tetangga ini akibat letak bunga jantan dan bunga betina tidak berada pada satu bunga. Kemudian ada penyerbukan bastar atau hibridogami, ialah proses penyerbukan pada salah satu bunga yang serbuk sarinya ini berasal dari bunga tumbuhan lain yang sama jenis maupun berbeda jenis dan sifatnya. Selanjutnya ada penyerbukan silang atau alogami. Proses penyerbukan silang yang terjadi pada salah satu bunga yang bagian serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang masih sejenis. Karena itulah proses penyerbukan ini disebut dengan istilah penyerbukan persilangan. Secara umum, hasil dari proses penyerbukan silang ini menghasilkan variasi keturunan hasil dari perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Embriologi pada bunga anggrek ini ialah bunga pada sporofit memiliki kepala sari yang di dalamnya terdapat sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora inilah yang akan mengalami pembelahan secara meiosis yang akan menghasilkan mikrospora yang haploid. Mikrospora ini juga akan mengalami pembelahan secara mitosis yang akan menghasilkan gametofit jantan yang berupa butir serbuk sari yang haploid. Pada bakal biji terdapat sel induk megaspor. Sel induk megaspora inilah yang akan membelah secara meiosis yang akan menghasilkan 4 sel megaspora. Namun hanya satu sel megaspora saja yang hidup dan ketiga sel lainnya degenerasi yaitu mati. Megaspor yang hidup ini akan membentuk gametofit betina atau sel kandung lembaga ataupun sel kantung embrio.
Inti kandung lembaga ini membelah secara mitosis sebanyak 3 kali berturut-turut. Pembelahan inti inilah tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma, yang dimana disebut dengan pembelahan karyokinesis, yang akan menghasilkan 8 inti atau nukleus yang akan tumbuh menjadi 1 ovum, 2 sinergit, 3 antipoda, dan 2 inti polar yang akan bersatu menjadi inti kandung lembaga sekunder. Bila terjadi penyerbukan, serbuk sari ini akan berkecambah membentuk buluh ataupun tabung dari serbuk sari yang intinya akan mengalami karyokinesis dan menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti generatif dan 1 inti vegetatif, yang akan membelah lagi secara karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti sperma 1 dan 1 inti sperma kedua. Setelah pembuluh serbuk sari ini sampai di mikrofil, inti vegetatif ini mengalami degenerasi. Inti sperma 1 membuahi ovum dan menghasilkan zigot. Inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan endosperma. Nah, pembuahan pada angiosperma ini disebut pembuahan ganda. Zigot akan tumbuh menjadi embrio. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Struktur yang meliputi embrio, endosperma, dan selaput biji akan disebut dengan biji. Ketika biji tumbuh menjadi biji, ovarium ini akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan membantu pemencarannya. Bila biji jatuh ke tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi sporopit baru.